Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku yang Ibu banggakan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang dampak perkembangan teknologi informasi. Sejak dulu, teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Seseorang menggunakan teknologi karena manusia memiliki akal dan pikiran. Dengan akalnya, ia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, lebih aman, dan sebagainya. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya dan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Berdasarkan dari judul di atas, maka timbul perumusan masalah sebagai berikut. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi atau dampak positif. Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi terhadap masyarakat dan solusinya. Bagaimana cara kita menyikapi kemajuan teknologi informasi? Pengertian teknologi, kata teknologi harfiah berasal dari bahasa teksere yang berarti menyusun atau membangun, sehingga istilah teknologi seharusnya tidak terbatas pada penggunaan mesin. Meskipun dalam arti sempit, hal tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian informasi secara etimologi, informasi berasal dari bahasa Prancis kuno, information. Tahun 1387 yang diambil dari bahasa Latinin formationem, yang berarti garis besar, konsep, ide. Informasi merupakan kata benda dari informer yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. Pengertian teknologi informasi dari pengertian kedua kata tersebut, pengertian dasar teknologi informasi adalah menyusun data yang telah diolah untuk mengambil suatu keputusan oleh penerima informasi tersebut. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa. Maka, bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Tetapi, bahasa yang disampaikan dari mulut ke mulut hanya bertahan sebentar saja, yaitu hanya pada saat si pengirim menyampaikan informasi melalui ucapannya itu saja. Setelah ucapan itu selesai, maka informasi yang berada di tangan si pengirim itu akan dilupakan dan tidak bisa disimpan lama. Selain itu, jangkauan suara juga terbatas. Untuk jarak tertentu, meskipun masih terdengar, informasi yang disampaikan lewat bahasa suara akan tergradasi bahkan hilang sama sekali. Pemanfaatan teknologi informasi pun dimulai pada saat teknologi informasi dianggap sebagai media yang dapat menghemat biaya dibandingkan dengan metode konvensional. Contoh, sekarang dengan bantuan komputer atau gadget, kita bisa melihat hasil ketikan di layar monitor sebelum dicetak atau paperless, sehingga lebih efisien dalam waktu dan tempat penyimpanan file. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan pada berbagai bidang kehidupan, antara lain dalam bidang pendidikan, bidang pemerintah,
bisnis, dan sosial. Manfaat TIK dalam bidang pendidikan antara lain berbagi hasil penelitian yang dimuat dalam internet akan mudah dimanfaatkan orang lain di segala penjuru dunia dengan cepat. Konsultasi dengan pakar. Konsultasi dengan para ahli di bidangnya dapat dilakukan dengan mudah, walaupun ahli tersebut berada di tempat yang sangat jauh. Kelas online. Aplikasi kelas online dapat digunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan jarak jauh seperti universitas dan sekolah-sekolah terbuka. Juga sekarang kita daring menggunakan kelas online. Manfaat TIK dalam bidang bisnis atau usaha antara lain, SMS banking adalah layanan perbankan yang dilakukan dengan menggunakan SMS atau short message service. Transaksi yang dapat dilakukan adalah pengecekan saldo, transfer uang, dan pembayaran tagihan. E-commerce adalah perdagangan elektronik atau electronic commerce adalah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan internet. Manfaat TIK dalam bidang pemerintahan antara lain G2C atau Government to Citizen adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan masyarakat luas, misalnya melayani kependudukan dan administrasi. Yang kedua, G2B Government to Business adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan dunia usaha, misalnya pengurusan izin usaha, permintaan data statistik yang dibutuhkan pengusaha, dan sebagainya. Yang ketiga, G2G, Government to Government, adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan lembaga pemerintah lain, departemen lain, pemerintah di atas atau di bawahnya, dan sebagainya. Manfaat TIK dalam bidang sosial antara lain sebagai sumber informasi dan sarana belajar dari masyarakat untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat, meningkatkan informasi kesehatan untuk melihat peluang yang lebih luas untuk memasarkan produk setempat. Yang terakhir, untuk mengembangkan perdagangan melalui e-commerce. Dampak teknologi informasi sosial dan psikologis. Yang pertama, ketergantungan media, komputer atau gadget memiliki kualitas atraktif yang dapat merespon segala stimulus yang diberikan oleh penggunanya. Terlalu atraktif membuat penggunaannya seakan-akan menemukan dunianya sendiri yang membuatnya terasa nyaman dan tidak mau melepaskannya. Kita bisa menggunakan komputer atau gadget sebagai pelepas stres dengan bermain game yang ada. Solusinya, ketergantungan dapat ditanggulangi atau diminimalisir dengan adanya bantuan dari lingkungan dan orang-orang sekitar kita yang dapat menyadarkan penggunaan addict tersebut dengan menawarkan kegiatan lain yang lebih menarik daripada yang ditawarkan oleh komputer atau gadget, serta memberikan motivasi untuk memperbanyak kegiatan di luar rumah, menyibukkan diri, seperti olahraga, traveling, bersosialisasi dengan aman, maka akan lebih baik. Violence atau gore, kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan pada komputer atau gadget karena segi ini pada dunia internet tidak terbatas. Maka para pemilik situs menggunakan berbagai macam cara agar dapat menjual situs mereka. Salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang menunjukkan kekejaman dan kesadisan. Studi eksperimental menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara bermain permainan
komputer atau gadget dengan tingkat kejahatan di kalangan anak muda, khususnya permainan komputer atau gadget yang banyak memuat unsur kekerasan dan pembunuhan. Bahkan, ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa games yang dimainkan di komputer atau gadget memiliki sifat menghancurkan yang lebih besar dibandingkan kekerasan yang ada di televisi atau kekerasan dalam kehidupan nyata sekalipun. Hal ini terjadi terutama pada anak-anak. Mereka akan memiliki kekurangan sensitivitas terhadap sesamanya, memicu munculnya perilaku-perilaku agresif dan sadistis pada diri anak, dan bisa mengakibatkan dorongan kepada anak untuk bertindak kriminal seperti yang dilihatnya atau meniru adegan kekerasan. Solusinya, dampak negatif tersebut dapat diminimalisir dengan adanya peran serta dari orang tua. Pertama-tama, orang tualah yang seharusnya mengenalkan komputer dan internet pada anak, bukan orang lain. Mengenalkan komputer dan internet berarti pula mengenalkan manfaat dan tujuan penggunaannya. Selanjutnya, orang tua harus mengontrol dan memantau sejauh mana penggunaan komputer dan internet pada anak-anaknya, seperti memasang software yang dirancang khusus untuk melindungi kesehatan anak, misalnya saja program Nanny Chip atau Parent Lock yang dapat memproteksi anak dengan mengunci segala akses yang berbau seks dan kekerasan, mengatur peletakan komputer atau gadget di ruang publik rumah seperti perpustakaan, ruang keluarga, dan bukan di dalam kamar anak, memberikan batasan waktu dan jadwal dalam penggunaan komputer atau gadget. Pornografi, anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi, memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Begitu banyak situs-situs pornografi yang ada di internet, meresahkan banyak pihak, terutama kalangan orang tua yang khawatir anak-anaknya akan mengkonsumsi hal-hal yang bersifat porno. Di internet terdapat gambar-gambar pornografi yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal. Ironisnya, ada situs-situs yang memang menjadikan anak-anak sebagai target kalayaknya. Mereka berusaha untuk membuat situs yang kemungkinan besar memiliki keterkaitan dengan anak-anak dan sering menjelajahinya. Solusinya, untuk meminimalisasi dampak dari pornografi tersebut tidak jauh berbeda dengan solusi untuk meminimalisasi dampak negatif dari kekejaman dan kesadisan. Dalam hal ini, pertama-tama orang tualah yang harus mengenalkan komputer dan internet pada anak, bukan orang lain. Mengenalkan komputer dan internet berarti pula mengenalkan manfaat dan tujuan penggunaannya. Selanjutnya, orang tua harus dapat mengontrol dan memantau sejauh mana penggunaan komputer dan internet pada anak-anaknya. Antisocial behavior, salah satu dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan komputer atau gadget adalah antisocial behavior, di mana pengguna komputer atau gadget tersebut tidak lagi peduli kepada lingkungan sosialnya dan cenderung mengutamakan komputer atau gadgetnya. Selain itu, pengguna komputer atau gadget tersebut tidak peduli lagi apa yang terjadi di sekitarnya. Satu-satunya yang dapat menarik perhatian hanya komputernya atau gadgetnya saja. Orang akan menjadi lebih jarang berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga kemampuan interpersonal dan emosionalnya tidak berkembang secara optimal. Lama-kelamaan,
seseorang akan sulit menjalin komunikasi dan membangun relasi dengan orang-orang di sekitarnya. Bila hal tersebut tidak segera ditanggulangi, akan menimbulkan dampak yang sangat buruk, yang dimana manusia lama-kelamaan akan sangat individualis dan tidak akan ada lagi interaksi ataupun sosialisasi. Solusinya, antisocial behavior dapat ditanggulangi dengan menciptakan kesadaran diri sendiri akan dampak buruk dari antisocial behavior dan mulai memperbanyak kegiatan di luar rumah dengan keluarga atau teman-teman seperti olahraga bersama, traveling, hangout bersama teman, dan lain-lain. Dengan begitu, seseorang akan merasakan bahwa sosialisasi dengan sesamanya merupakan suatu kebutuhan selain kebutuhannya akan komputer atau gadget. Dampak teknologi informasi bagi pendidikan, malas belajar, dan mengerjakan tugas. Penggunaan komputer atau gadget juga menimbulkan dampak negatif dalam dunia pendidikan. Seseorang, terutama anak-anak yang terbiasa menggunakan komputer atau gadget, cenderung menjadi malas karena mereka menjadi lebih tertarik untuk bermain komputer atau gadget daripada mengerjakan tugas atau belajar. Solusi untuk meminimalisasi dampak negatif tersebut yaitu dengan memaksimalkan peran serta orang tua dalam memberikan perhatian, pengertian, dan membimbing anak-anak dalam belajar dan bermain. Sehingga bila anak-anak dirasa sudah berlebihan dalam menggunakan komputer atau gadget, orang tua bisa segera membatasi dan mencegah terjadinya ketergantungan. Perubahan tulisan tangan dengan kemudahan dan kepraktisan yang diberikan oleh komputer, terutama dalam hal menuliskan suatu teks, membuat seseorang cenderung memilih untuk mengetik daripada harus menulis secara manual. Akibatnya, lama-kelamaan, seseorang akan mengalami perubahan tulisan dari yang dulunya rapi sampai akhirnya menjadi tulisan yang berantakan dan sulit dibaca. Hal tersebut karena mereka tidak lagi terbiasa untuk menulis secara manual. Solusinya, untuk meminimalisasi dampak negatif tersebut yaitu dengan menyeimbangkan antara penggunaan tulisan manual dengan mengetik di komputer. Cobalah untuk tidak hanya mengandalkan komputer atau gadget untuk membuat suatu teks, karena perlu disadari bahwa tidak selamanya kita dapat mengandalkan teknologi. Teknologi hanyalah seperangkat alat yang bisa saja tiba-tiba terjadi kerusakan ataupun error, yang dimana pada saat itu kita tidak dapat lagi mengandalkannya, sehingga kita juga harus dapat menyeimbangkan antara penggunaan secara manual dengan penggunaan teknologi. Kesimpulannya, semua hasil pengembangan iptek, khususnya di bidang teknologi informasi tersebut, telah mampu mengatasi sebagian besar masalah manusia dalam berbagai macam kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup. Di zaman yang modern ini, semua serba instan, cepat, dan tepat. Walaupun demikian, penyalahgunaan iptek juga sering dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab dalam kegiatan kejahatan dan bahkan merusak diri sendiri dan sesama. Sebagai makhluk yang berakal budi, maka kita seharusnya mensyukuri dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini untuk menjadikan hidup kita ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan hari ini dapat dimengerti, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.